Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua BKM Masjid Aqwa, Masjid Taqwa. Begitu juga yang saya hormati orang-orang tua saya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Imam Masjid kita, tokoh masyarakat, pemerintahan, agama dan lain sebagainya yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktu sama-sama sholat subuh di masjid ini. Apalagi Nabi yang menjanjikan ra'atal fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita laksanakan sholat sebelum sholat subuh tadi itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Siapa yang mendapatkan itu? Kita yang sholat subuh pagi hari ini. Bahkan Bapak Ibu disebutkan di hadis yang lain, man nama wa lam yusalli subh bala syaitanu fi uzunihi. Siapa orang yang tidur dan dia tidak ikut sholat subuh, bala syaitan, maka setan, bala itu apa? Boleh nggak disebut di sini ya? Bala itu artinya setan kencing. Fi uzunihi, di telinganya. Jadi kalau ada subuh ini orang tak sholat subuh, asik dia tidur, berarti nanti pulang tengoklah ada tulisan di telinganya itu, WC setan gitu. Cuma jangan ibu sebut ya kan, berkelahi cakar-cakaran nanti nyampe di rumah. Balik ibu nih dari rumah, diceknya suaminya masih tidur. Palak ditengok dia telinganya, WC setan katanya. Suaminya terbangun. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita bisa hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini Bapak Ibu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, siapa yang ikhlas menuntut ilmu, siapa yang ikhlas ingin belajar, tidak kita beranjak dari tempat duduk kita ini kecuali Allah akan ampuni dosa kita. Amin. Yang penting niatnya. Yang penting niatnya. Ngapa Bu? Ngantuk Ibu. Yang penting niatnya ikhlas karena Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah kisah. Tapi kisah ini maknanya dalam. Karena ini kisah yang ditunggu-tunggu semua orang. Saya kasih judul kisahnya, kisah menyelesaikan segala macam masalah. Zaman dulu ada seorang ulama namanya Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini ulama yang meninggal tahun 110 Hijriah. Beliau bukan seorang sahabat, tapi beliau berguru ke banyak sahabat. Saya ulang sekali lagi, beliau bukan sahabat Nabi, tapi beliau hampir rata-rata gurunya kepada sahabat Nabi. Berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Dari seluruh imam 4 mazhab yang paling tua itu adalah Imam Nu'man bin Sabit. Lahir tahun 80, meninggal tahun 150. Ada Imam Abu Hanifah, lalu yang kedua Imam Malik, yang ketiga Imam Syafi'i, yang keempat Imam Ahmad bin Hanbal. Yang berguru kepada langsung sahabat cuma Imam Abu Hanifah. Tapi itu pun gak banyak gurunya sahabat. Tapi kalau Imam Hasan Al-Basri masih banyak berjumpa dengan para sahabat Nabi. Karena dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi,
bahwa sahabat Nabi yang terakhir meninggal namanya Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu meninggal tahun 100 Hijriah. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri meninggal tahun berapa tadi? Saya cuma nguji aja. Antara tidur entar ndak jamaah ini saya. Tahun berapa, Bu? 110, Ibu. Kalau yang 150 namanya Imam Abu Hanifah. Kalau salah nggak kena pukul kok, Bu, ya. Nggak biasa aja. Jadi Imam Abu Hanifah ini berarti jaraknya beliau meninggal dunia 10 tahun dengan sahabat yang terakhir meninggal dunia. Karena sahabat Nabi yang terakhir meninggal dunia namanya Ibnu Tufail, meninggal tahun 100. Imam Hasan Al-Basri meninggal tahun berapa? 110. Berarti kan Pak nggak jauh bedanya itu, antara 10 tahun. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri ini terkenal. Makanya kalau kita baca kitab-kitab berbahasa Arab, banyak nih kita jumpai ungkapan beliau, nasihat beliau, ya, lalu kepribadian beliau. Termasuk beliau ini adalah orang yang paling baik bertetangga dengan orang lain. Imam Hasan Al-Basri terkenal orang yang baik dengan tetangganya. Bahkan di riwayat lain ada sebuah kisah, Imam Hasan Al-Basri ini punya tetangga seorang Yahudi. Bertahun-tahun saluran WC-nya jebol di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Ada riwayat menyebutkan 20 tahun. Saluran kamar mandi dari orang Yahudi ini jebol tepat di kamarnya Imam Hasan Al-Basri. 20 tahun nggak pernah protes. Berapa tahun, Bu? 20 tahun. Kita kadang-kadang dahan mangga tetangga awak kena ke rumah awak, jatuh daunnya. Tiap hari awak berdoa di masjid, ya Allah ya Rahman ya Rahim, sungguh keji tetanggaku itu, daunnya jatuh, mangganya tak pernah jatuh. Ya Allah, ya Allah, setrukkanlah tetanggaku itu, kata dia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, cuma daunnya, Bu. Ini WC orang, salurannya itu tumpahnya ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Ditampungnya selama 20 tahun. Sampailah Imam Hasan Al-Basri suatu ketika sakit, tetangganya Yahudi ini datang. Saat tetangganya ini datang, tiba-tiba kaget dan heran. Kenapa ada air netes di rumahmu? Ditengok-tengok dia, kayaknya ini dari rumahku. Dan dia karena penasaran nanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, ini kotoran, ini saluran air rumah saya ya? Kata Imam Al-Basri, kapan bocornya? 20 tahun yang lalu. Kenapa nggak pernah protes? Loh, ngapain saya protes? Nabi saya mengajarkan supaya berbuat baik sama tetangga. Akhirnya, Bu, orang Yahudi ini masuk Islam. Sebab kenapa? Nengok akhlaknya. 20 tahun disakiti, pakai kotoran, pakai air seni, nggak marah-marah. Sempat kita, Bu, gimana? Assalamualaikum, Bu Siti Markona. Waalaikumsalam. Kayaknya aliran sungai rumah saya ya. Iya. Udah berapa lama? 4 hari. Kok nggak ngomong? Kepala otak kau udah ku kode-kode kau, nggak ada ngomong. Baru 4 hari udah marah-marah. Imam Hasan Al-Basri, Bu, 20 tahun disakiti tetangga. Ada yang sanggup? Dijawab. Saya nanya ini, ada yang sanggup? Nggak sanggup. Oke, Bu, ya. Tak ada masalah. Jadi apalah cerita dari beliau nih? Ja'a rajulun ila Imam Hasan Al-Basri. Datang orang kepada Imam Hasan Al-Basri. Faqala lahu, maka berkata kepadanya, ya Taqiyuddin, wahai Taqiyuddin. Ini gelar beliau. Ya, ulama-ulama dulu itu ada gelar masing-masing. Kalau Imam Hasan Al-Basri dikenal dengan Taqiyuddin, orang yang paling takwa dalam beragama.
Inna sama la tumtir. Ini orang yang pertama yang datang, Bu. Pertanyaan dia yang pertama, Bapak Ibu, dia nanya kepada Imam Hasan Al-Basri, cari solusi tentang masalah langit kok nggak hujan-hujan. Kata Imam Hasan Al-Basri, istighfirillah. Kalau langit nggak nurunin hujan, maka istighfar sama Allah. Nanti kalau istighfar turun hujan. Summa ja'a rajulun akhar. Kemudian datang laki-laki yang kedua. Laki-laki yang kedua berkata lagi, ya Taqiyuddin, askul faqar. Aku ingin mengadukan kepadamu, kok aku lama hidup susah terus. Nggak pernah kaya. Jualan es krim rugi, buka lontong rugi. Apa lagi? Jualan pecel rugi, nasi lemak rugi. Bahkan kemarin saya coba bekerja nyales, rugi juga. Istriku jualan Tupperware, Tupperware-nya habis, uangnya nggak nambah. Terus gimana nih Imam Hasan Al-Basri? Askul faqar, aku bingung, kok hidupku kayaknya susah terus. Faqala lahu istaghfirillah. Maka beliau mengatakan solusinya cuma satu, banyak-banyak istighfar. Summa ja'a salisun. Datang lagi orang yang ketiga. Permasalahannya beda. Masalahnya apa? Ya Taqiyuddin, imraati akhirun. Wahai Imam Taqiyuddin, istriku akhir, mandul, nggak punya anak. Dah lama kami nikah, kok nggak punya anak? La talid, nggak sempat punya anak. Apa solusinya wahai Imam? Udah ke bidan anu nggak mempan, udah datang ke dukun anu di kusu nggak mempan. Apa solusinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, istaghfirillah. Kalau kamu mandul, nggak punya anak, udah berobat ke sana kemari, nggak juga jumpa obatnya. Obatnya cuma beristighfarlah kepada Allah. Summa ja'a ba'da zalika. Kemudian datang lagi orang setelah itu dan berkata kepada beliau, man qala la ya Taqiyuddin, ajadabatil ardu falam tubit. Bumi tempat aku nanam, bumi tempat saya nanam sawit, kok kayaknya gersang. Setelah saya tanam sawit, mati aja sawitnya. Ku tanam korma, mati kormanya. Ku tanam cabai, nggak tumbuh cabainya, malah keriting-keriting kecil-kecil, pas mirip kayak lakiku katanya. Terus apa obatnya? Kata beliau, istaghfirillah. Obatnya cuma satu, mohon ampun kepada Allah. Summa ja'a rajulun akhar. Kemudian datang lagi orang yang kelima. Orang yang pertama tadi ngadukan masalah apa? Langit nggak nurunin hujan. Orang yang kedua datang masalah apa? Permasalahan dia adalah permasalahan nggak kaya-kaya. Orang yang ketiga datang masalah dia nggak punya anak dah lama. Orang yang keempat datang mengadukan masalah bahwa bumi yang tempat dia bercocok tanam, tempat dia berkebun, tempat dia beladang, kenapa nggak pernah bagus? Mati aja apa yang ditanam. Kata Imam Hasan Al-Basri, semua obatnya cuma istighfar kepada Allah. Datang orang yang kelima, Bapak Ibu, wahai Imam Taqiyuddin, jaffal ma, air semua udah kering. Saya gali sebelah sana nggak ada airnya. Saya coba nyari sebelah sana nggak ada airnya. Apa solusinya? Kata beliau, istighfirillah, istighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Faqala al-jalisuna lil Hasan Al-Basri. Maka berkata orang-orang rame-rame, yang pertama, kedua, ketiga sampai kelima. Bahkan riwayat lain menyebutkan rame-rame ini orang berkumpul. Tiba-tiba datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan diberondong pertanyaan, wahai Imam, tadi orang nanya nggak punya anak, katanya istighfar. Yang miskin katanya istighfar. Langit nggak hujan-hujan katanya istighfar. Kok semuanya istighfar? Emang nggak ada yang lain daripada itu?
Mereka ini Bapak Ibu, ajibna laka ya Hasan. Kami heran, kami bingung. Awakullama ja'a syakin. Tak kala orang datang ngadu masalah ini, tak kala orang datang ngadu masalah ini, fakulta lahu istaghfirillah. Jawabanmu kok cuma satu. Seharusnya kan Bapak Ibu kalau misalnya yang sakit kepala, obatnya apa? Panadol. Betul ya? Kalau sakit gigi obatnya apa? Asam epenamat. Betul nggak? Yang asam lambung obatnya apa? Promak. Gitu ya Bu ya? Yang dompetnya kering obatnya apa? Kasih duit, kasih duit. Dikasih kerjaan. Kan gitu ya? Iya kan? Tiba-tiba datang ibu-ibu ngadu, Pak Ustadz, aku kena sakit mata. Kapan Bu? Udah lama Ustadz. Mata apa? Mata pencaharian Ustadz. Oh, kasih tugas yang lain. Ini kok semua masalah jawabannya cuma satu. Apa itu? Istighfar kepada Allah. Faqala lahum Hasan, aw ma qara'tum qawlahu ta'ala. Maka Imam Hasan Al-Basri pun menjawab, emangnya kalian semua enggak pernah membaca apa yang Allah sampaikan dalam surah Nuh? Maka Allah menyampaikan kepada kita. Ternyata Bapak Ibu, Imam Hasan Al-Basri, beliau ini menjawab bukan dari akal beliau, tapi beliau jawab dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Ternyata Bapak Ibu, solusi masalah kita nggak ada yang lain kecuali istighfar. Ustaz, aku rumah tanggaku nggak pernah akur Ustaz. Banyak Pak mohon ampun sama Allah. Ustaz, aku kalau sholat nggak pernah khusyuk Ustaz. Apa coba solusinya? Halo? Apa solusinya waktu sholat kita nggak pernah khusyuk? Mohon ampun sama Allah. Ya Allah, umurku udah 40 tahun, umurku udah 50 tahun. Kok aku sholat kayaknya nggak terasa udah selesai. Seolah-olah aku nggak ngingat engkau. Waktu aku sholat yang kuingat kebun, waktu aku sholat yang kuingat rumah, waktu aku sholat yang kuingat dunia. Kok nggak khusyuk Ustaz? Istaghfirillah, mohon ampun sama Allah. Ustaz, apalagi? Saya punya tetangga loh Ustaz. Kok nggak pernah baik sama saya? Nggak ada Bapak Ibu, kecuali mohon ampun sama Allah. Jangan-jangan itu ujian Allah kirimkan kepada kita. Ustaz, aku punya suami. Kok model-modelnya Ustaz kayak Fir'aun aja gue tengok. Azab kali kurasa di rumah. Apa jawabannya? Mohon ampunlah sama Allah. Jangan-jangan itulah ujian terbesar dalam hidup kita. Pak Ustaz, aku punya istri. Terus? Tapi istriku Ustaz, ya Allahu Rabbi, tiap hari aku kena marahi. Tiap hari aku nak marahi. Asal narik becak nggak dapat uang, merepet. Nanti tengah malam aku terlambat pulang, merepet. Ada pun aku kasih uang cepat habis. Ada aja yang salah di mata biniku sama aku. Apa jawabannya? Mohon ampunlah kepada Allah. Dan Bapak dapat dua keistimewaan. Keistimewaan pertama, kalau sabar menjadi penggugur dosa. Yang kedua, kalau Bapak sabar terbebas dari siksa kubur. Karena ini kabar gembira untuk bapak-bapak. Bagi bapak-bapak yang punya istri cerewetnya, na'udzubillah, perbanyak sabar Pak di atas dunia, insya Allah bebas dari siksa kubur. Ada orang nanya sama saya, kok bisa Ustadz bebas dari siksa kubur? Karena Bapak Ibu, bapak-bapak yang udah tersiksa dengan mulut istrinya di atas dunia, nggak tega malaikat mungkar nakir nyiksanya di kubur, ya. Jelas Bu? Bu? Oh Bu? Jelas tak? Apa yang jelas? Oh baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa
عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Maka banyak-banyaklah kalian beristighfar kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara. Karena kapanpun kita minta ampun kepada Allah, Allah pasti menerima taubat kita. Tidak ada Bapak Ibu yang maha pemaaf kecuali Allah. Kita Bapak Ibu kalau mikir-mikir dari ibadah kita lah yang merasa pede kita masuk surga Pak. Nengok ibadah kita aja ragu. Saya lah Bapak Ibu. Berapa banyaklah bacaan Quran saya yang ikhlas. Kadang-kadang ngaji awak lebih banyaknya nggak ikhlas. Pas lewat orang awak kuatkan ngaji. Innahu kana ghaffara. Tujuan dalam hati, bagus suaraku kan, bagus. Bilang bagus. Kadang-kadang imam Bapak Ibu awak nih, saya bukan Bapak Ibu, saya kadang-kadang imam disuruh orang. Mentang-mentang di belakang ada Pak Camat, ada Bupati. Kadang-kadang kita bagus-baguskan bacaannya. Ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Senanglah hati Pak Bupati dengarkannya ya Allah. Sambil sholat kadang-kadang kita riak menyekutukan Allah. Saya, Bu, saya, ya Bu, ya Bu. Allah la ilaha. Bu, saya sambil sholat ria. Bu, oh Bu, saya sambil sholat ria. Supaya dibilang orang alim, datanglah aku ke sini pagi-pagi. Sholat duluan datang. Sambil ngomong dalam hati, tengok. Akulah duluan yang datang. Yang lain udah pada ngantuk. Aku masih enak dengerin Ustadz tuh. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah. Kalau dihitung-hitung amal kita lebih banyak rianya ketimbang ikhlasnya. Tapi begitu pun kadang-kadang kita masih terlalu pede menyebutkan bahwa kita ini dah banyak amal. Berangkat haji kita 2 kali, dua-duanya nggak ada kita yang ikhlas. Tujuan kita berangkat haji supaya dipanggil orang wa haji, supaya dipanggil orang wa hajjah. Udah nampak kejadian kemarin ada di daerah mana itu. Lupa kawannya manggilnya Kak Hajjah gitu. Nggak nengok dia. Nama kakak ini Kak Ija. Ya, nama kakak ini Khadijah, panggilannya Ija. Kak Ija, nggak nengok dia. Kok nggak nengok kakak nih? Kak Ija, nggak nengok dia. Kak Hajjah, oh apa tuh? Harus dipanggil Hajjahnya, baru nengok. Apa kata dia? Tahu kau nih gelang nih mahal nih, 35 juta nih. Belum lagi tambahannya berangkat 15 juta, 50 juta modalku habis berangkat haji. Panggil Hajjahku kata dia. Cuma ceritanya bukan di sini, bukan. Ini ceritanya jauh Bu, daerah India, ya Bu. Daerah kampungnya Anjeli. Kalau ibu-ibu di sini kan nggak kayak gitu Bu Haji kan? Oh Bu Haji, nggak kayak gitu kan? Ya nggak jauh beda gitu Bu ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kalau pikir amal kita Pak, nggak mempan Pak. Solawat kita sama Nabi berapa banyak lah. Istighfar kita kepada Allah berapa banyak coba. Makanya betul kata Nabi, la yadkhulul jannah ahadukum amalahu. Orang enggak masuk surga dikarenakan amalnya. Kalau amal yang kita andalkan di hadapan Allah, mohon maaf, kadang-kadang amal kita sertai dengan sombong. Kadang-kadang amal kita sertai dengan ria. Bahkan kadang-kadang amal kita merasa diri kitalah orang yang paling alim. Yang lainnya enggak masuk hitungan. Kalau amal yang kita andalkan, Ustadz aku ini pengurus BKM dari tahun 80 Ustadz.
Tapi mohon maaf, semenjak kita ngurus BKM, jangan-jangan kita nggak ikhlas. Selama kita sholat di masjid, jangan-jangan kita merasa kita lah yang alim satu kampung ini, yang lainnya orang anak-anak baru alim. Mohon maaf Bapak Ibu, itulah yang kadang-kadang menjadikan amal kita nggak ada baiknya. Makanya nggak usah heran, nanti di akhirat kata Allah dalam Al-Quran, ada orang yang mohon maaf membawa amal ibadahnya, membawa idinya, membawa itunya. Wa qaddimna ma'amilu, mereka membawa segala apa yang mereka bawa dari amal ibadahnya. Faja'alnahu haba'am mansura, lalu kemudian Allah jadikan amal ibadahnya seperti debu yang diterbangkan angin. Jadi apa yang membuat amal kita itu diterima oleh Allah kecuali karena diliputi rahmat Allah. Banyak dosa yang kita lakukan. Tengoklah, ada orang kadang-kadang udah tua Pak, mau mati, baru dia sholat di masjid. Kapanlah Bapak tuh sholat? Umur 60. Paslah 2 tahun setelah itu meninggal Bapak itu. Umur 60 baru tergerak hatinya di masjid, baru mau sholat di masjid, baru mau berimam di masjid, baru mau dia ngaji di masjid. Sebelum-sebelumnya mohon maaf, nengok masjid pun gak pernah kakinya. Asal nengok masjid langsung pergi. Di umur 60 tahun dia ke masjid. Mohon ampun kepada Allah. Ya Rabb, 60 tahun ku sia-siakan. Saya mohon ampun ya Allah atas segala dosa-dosaku. Allah jawab dalam Al-Quran, innahu kana ghaffara. Allah ampuni dosa kita. Makanya di dalam hadis kudusi Nabi menyebutkan apa? Lau anna zunubaka ananas sama, andai kata dosamu memuncak sampai ke langit, dari bumi sampai ke langit catatan dosa kita saking banyaknya. Summa nadimtum, lalu kemudian kita menyesal, ya Allah, apa yang ku perbuat selama ini? Banyak betul salahku ya Rabb. Dah menyesal kita dengan kelakuan yang kita lakukan, kekhilapan yang kita buat. Summa nadimtum fataballahu alaikum, nyesal kita. Aduh, kok nekat betul sih aku jadi orang, kok nggak sadar-sadar, kok nggak mau berbuat baik gitu loh. Apa kemudian jawaban Allah? La taballahu alaikum, Allah terima Bapak Ibu dosa tobat kita. Bahkan saya punya kitab di rumah, nama kitabnya Durratun Nasihin, tebalnya 278 halaman ya, ditulis oleh Syekh Utsman. Saya baca dalam kitab itu Bapak Ibu, ada riwayat bahwa malaikat Jibril turun dengan Nabi. Lalu kemudian kata malaikat Jibril kepada Nabi, man taba min ummatika, siapa dari umatmu bertobat kepada Allah qabala sanatin, siapa dari umatmu sebelum matinya bertobat kepada Allah 1 tahun sebelum dia mati. Wa'leman tobat, contoh aja. Kalau ada wa'leman mohon maaf. Wa'leman tobat 1 tahun sebelum dia mati. Sudah 1 tahun sebelum mati wa'leman bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah menerima tobatnya. Tapi kata Nabi apa? Wahai Jibril, sampein sama Allah, umatku ini orangnya lalai, sering ke kebun, sering ingat sawit ketimbang ingat Allah. Sampaikan kepada Allah, kalau 1 tahun bagi umatku lama betul. Akhirnya malaikat Jibril naik, turun balik, nyampein kepada Nabi, man mata min ummatika, man taba bin ummatika qabala syahrin, siapa dari umatmu wahai Muhammad, kata Allah, yang 1 bulan sebelum dia mati dia bertobat kepada Allah, maka Allah menerima tobatnya. Kata Nabi apa? Wahai Jibril, bagi umatku 1 bulan masih lama, minta keringanan kenapa? Akhirnya Jibril naik lagi, turun lagi. Lalu kemudian apa kata Jibril? Wahai Muhammad, siapa dari umatmu yang bertobat kepada Allah? Berapa lama wahai Jibril? 1 minggu sebelum dia mati dia tobat. Ada seorang pejudi, ada seorang anak bandar narkoba, 1 bulan sebelum dia ditembak polisi, tembak mati, dia tobat kepada Allah. Maka kemudian kata malaikat Jibril apa? Allah masih menerima tobatnya.
Kata Nabi apa? Membela kita Bapak Ibu. Dia membela kita, kata Nabi apa? Wahai Jibril, kalau 1 minggu bagi umatku lama. Akhirnya malaikat Jibril naik lagi, menyampaikan kepada Allah, ya Rabb, Muhammad masih minta keringanan. Turun lagi kemudian malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril kepada Nabi? Wahai Muhammad, siapa dari umatmu yang mati 1 hari sebelum dia mati sempat tobat, Allah ampuni dosanya. Tiba-tiba Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi, 1 hari masih lama. Akhirnya malaikat Jibril naik, turun lagi. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, siapa aja dari umatmu yang 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 detik sebelum dia mati, dia tobat kepada Allah, Allah masih ampuni dosa kita. Bahkan jaminan Nabi Bapak Ibu, siapa orang yang bertobat kepada Allah malam yughargir, sebelum ghargara, napas bolak-balik, masih payah ngap, tiba-tiba dalam hatinya muncul penyesalan. Ya Allah, kayaknya nyesal aku selama ini, belum pernah sholat, belum pernah berbuat baik. Nyesal hatinya, banyak dosa yang dia lakukan, kecuali Allah akan mengampuni dosanya. Cuma yang jadi masalah, yakin nggak kita pas mau mati itu tobat sana menyesal? Ya udahlah Ustaz, kalau kayak gitu aku milih yang terakhir itu aja loh Ustaz. Nanti kalau udah ngap-ngapan nyesal pun aku. Enak kali Bapak Ibu. Iya, kalau lempengan nyesel Pak. Kalau lempengan kita nggak ada penyesalan, dunia ini 63 tahun, akhirat selama-lamanya. Di akhirat Bapak Ibu nggak ada hari Kamis, nggak ada hari Senin, nggak ada hari Minggu. Jelas? Kalau misalnya diponis kita masuk neraka, selama-lamanya dihukum dalam neraka, nggak ada di akhirat itu lonceng istirahat. Mana tahu nanti di neraka ya kan ada lonceng teng 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 teng, istirahat dari siksa. Nggak ada. Kalau udah masuk neraka, selama-lamanya kita dibakar. Itu makanya dalam surah An-Nisa Allah sebutkan, kullama najidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Tak kalah kulit kita ini hancur, lebur, tulang kita sudah bersatu semuanya, lalu kemudian Allah ganti dengan tulang yang baru. Lidah dipotong. Yang sering ibu-ibu, mak, oh mak, yang sering ngomongin orang, lidah panjang dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi, dipotong, nyambung lagi. Kebayang sama Bapak Ibu itu? Sedangkan kita pencet aja lidah kita sakit. Ada sebagian oma-oma nih, kalau nggak ngomongin orang sehari, meriang badannya. Ngapa kakak meriang? Itulah belum ada yang kugosipin hari ini katanya. Cuma bukan oma-oma sini, ya mak. Oma-oma di mana? India. Udah mulai pinter ku tengok ya kan. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, istighfarlah kepada Allah. Mudah-mudahan dengan istighfar yang terus kita lakukan, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ada yang hafal Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, bacalah itu habis subuh dan habis sholat maghrib. Siapa yang baca itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Ya, dosa awak 1 hari itu diampuni Allah. Hafal. Nanti Bapak Ibu yang punya HP tulis di situ Sayyidul Istighfar. Siapa orang yang baca itu, insya Allah dapat ampunan Allah. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Dan saya izin kepada Bapak Ibu, ceramahnya udah direkam Pak BKM. Insya Allah nanti saya masukin ke YouTube saya Bapak Ibu. Nama YouTube-nya Ustadz Suwandi Aksi. Hah? Ada sebagian ibu-ibu nih, masa iya hitam kayak gini masuk TV gitu dia kan. Orang masuk TV itu cuma 2 Bu. Kalau dia ganteng, ganteng betul. Yang kedua kalau dia jelek, jelek betul. Menurut ibu aku masuk TV karena ganteng atau jelek? Nah, tengoklah kan. Baik Bapak Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Kita ada program nih dari adik-adik kita dai. Ada program pelelangan dana. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, untuk lebih lanjut teknisnya kita serahin aja kepada Ustaz Haidin. Gitu ya saya. Ini belum nikah Bu? Belum nikah Bu? Belum nikah. Orangnya baik, soleh, insyaallah.
Di rumahnya ini ada anak-anak ngaji. Kebetulan ketua dai Labuan Batu ini beliau belum nikah. Orangnya pandai nukang, pandai ngaji. Cocoklah jadi menantu. Aku cuma nyaranin aja, Bapak Ibu kalau kira-kira naksir, boleh beliau tinggal di sini. Nanti kalau udah selesai, baru balikkan dia ke alamnya balik ya. Oke. Ustaz, silakan Ustaz.